Kiranya ini menjadi satu persoalan, bukan hanya orang pendidikan yang dipersoalkan, tapi seluruh institusi yang harus bertanggung jawab. Ya, betul, kurikulum kita ini mengarah ke pasar, kepentingannya pasar, betul. Pentingnya pasar. Saya aku itu. Nilai yang kemudian diberikan oleh Kementerian Dikti adalah itu harus diproduksi daripada minta dari pasar. Pasar minta apa dan kita itu sekian. Namanya jangan gitu, satu pendidikan kita. Tapi saya ingat bahwa Indonesia selalu mencoba dengan sistem yang kemudian harus dipakai. Indonesia selalu mencoba sistem baru. Dari kurikulum KTSP ke 13 ini dicoba. Tapi itu diganti itu kan saya pasti kekuasaan. ya. Kekuasaan mana dulu? Dari SBY ke Jokowi peralihan kurikulum lagi. Kalau misalkan Pergantian kementerian kan? Pembangunannya ala developmentarisme ala TTA atau ya repot. Kalau boleh pembangunannya itu kan harus fokuskan ke pendidikan, tenaga produktif yang dibutuhkan pasar kayak gitu. Ya, kita melawan kapitalisme itu bukan untuk meruntuhkan kapitalisme. Kapitalisme tidak bisa diruntuhkan. Kapitalisme itu hanya bisa dilawan, bisa ditangkal kapitalisme itu. Siapa yang mempraktekkan tangkalan-tangkalan kapitalisme itu kalau bukan Rosa Luxemburg yang kemudian berpenetrasi ke kaum buruh. Begitu juga dengan Lenin ketika masyarakat Soviet buta huruf, ya terjun untuk membacakan semua, dibagikan, diajarkan semua tahu baca, dibagikan propaganda, dibuatlah revolusi besar-besaran. Pada akhirnya kan diruntuhkan karena memang lantaran kejamnya Stalin, Lenin runtuh. 1 minggu kemudian Lenin wafat. Ya, pendidikan di Indonesia kalau misalkan pembangunannya ala developmentarisme Soeharto terus membangun taman kota segala macam, ya sama repot. Maksudnya gini, ya Anda konsumsi ini. Bagi saya Anda terlalu melari jauh daripada tema. Konsep pendidikan. Iya, betul, konsep pendidikan itu mengarah ke developmentalis. Tidak seharusnya membangun pada konsep pembangunan segala macam. Ya, coba betul. Fokus ke desa-desa, ke pelosok-pelosok yang tidak Anda maksudkan itu betul. Udara segar daripada pendidikan misalkan. Betul, maksudnya Anda maksudnya itu betul. Tapi saya begini, saya ingin ingatkan bahwa di Indonesia itu kita terlalu cenderungnya ke developmental. Betul, ada pemahaman itu. Tapi kita lupa bahwa pembangunan yang dibutuhkan adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia sumber manusia yang dibutuhkan. Iya, saya paham. Terus yang poin yang kedua, ente bilang desa. Ada dalam pelepasan anggaran pendapatan negara itu sedikit dialokasikan untuk dana desa, pembangunan desa. Iya, lagian anggaran pendapatan belanja negara untuk pendidikan 20% 20% dari alokasi APBN negara dicabut. Cukup. Terus yang kemudian hari ini orang ngomong-ngomongkan, bagi saya pendidikan Indonesia sudah dijalankan dengan sebuah mestinya. Sekolah dasar gratis, Pak. SMP gratis. Ya, itu SMA hanya yang bayar. Sebagian. Kabupaten Haltim. Kalau begini maksudnya, kalau Gus bilang kalau ingin enak hidup di surga saja hidup di dunia. Kan begitu. Karena Anda punya konsep soal negara sosialis yang kemudian dibawa oleh para tokoh-tokoh sosialis, Lenin dan kawan-kawannya. Itu hanya utopia belakang. Soal bicara soal jenjang pendidikan gratis, saya sudah baca ini sudah tutup buku. Dan bahkan penerapan sistem pendidikan sama halnya dengan negara-negara kapitalis yang lain. Tidak ada yang namanya utopis di dunia ini. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Itu sudah dikatakan. Wah, ini satu video sama dia. Dikatakan oleh siapa? Raja Prancis mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tapi sulit dilakukan. Lah di mana-mana kata Pram sederhana. Di mana-mana saya selalu menemukan kebenaran yang selalu menang. Ya, kebenaran tetap menang. Maka kebenaran harus diperjuangkan agar tetap menang. Lah tidak ada yang utopis di dunia ini. Ya ini sebagai uji coba untuk tugas kita bersama. Kita bersolidaritas. Bagaimana cara teori itu mampu merubah realitas? Kenapa Marx harus mencetuskan materialisme dialektika historis? Agar mampu menegasikan satu realitas
Yang itu malah menindas rakyat dinegasikan, menuntut agar supaya realitas itu sebanding hidup sama rakyat. Ini yang dimaksud dengan materi yang berdialektis. Itu lah pendidikan dari yang patut dicurigai itu dari anak-anak TK terus disuntik cacar. Ini jangan-jangan pandangan-pandangan geopolitik. Ini jangan-jangan ada penanaman vaksin di dalam tubuh sehingga anaknya itu ketika besar sekalipun belajar soal Pancasila dan segala macam tapi wataknya kayak hewan. Ini seorang guru harus meneliti persoalan ini. Terus Lah itu tugas. maksudnya ini bicara terarah gitu. Orang bicara soal mekanisme sistem pendidikan, Anda baca cerita soal genealogi, baca cerita soal suntikan vaksin. Mebut buktinya. Maksudnya ini, Anda pakai patokan dari suntikan vaksin yang kemudian Anda nggak sampaikan tadi. Biasanya Anda ini keliru dalam memahami konsepsi pendidikan kita. Lah kalau Anda tahu sistem pendidikan kita itu berasal dari mana? Kalau bukan berasal dari sistem pendidikan kolonialisme, begitu. lah rubahlah. Berubahnya demonstrasi apa? Gitu. Lah itu kan tugas seorang guru harus memberikan tawaran. Anda paham dah? Itu. Anda paham dah sistem Sistem pendidikan kita itu berasal dari mana? Kalau bukan dari sistem pendidikan Belanda. Itu. Makanya ya, Dalam segi ilmu pengetahuan saja ada kemenangan pribadi. harus rubah lah. Kan begitu. Rubah. Dalam segi ilmu pengetahuan sudah ada monopoli ilmu pengetahuan dan itu milik pribadi. Sudah Jangan nih pakai sudah bukti pandangan pun betul Foucault. bilang. Foucault itu gagal dalam berpikir. Kenapa Foucault gagal? Kata Foucault sederhana kan, ilmu pengetahuan itu untuk menguasai hajat hidup orang banyak segala macam itu. Ya, Jangan. maksudnya ini. Saya maksudkan itu bukan Michael Foucault. Pendidikan yang pemberontak saya Yang tawarkan. awalnya ini. Yang awalnya pendidikan kita itu dia tidak bersifat monopoli di dalamnya. Walaupun jenjang pendidikan kita tidak formal. Adalah pendidikan tradisional dan disebut teologis, pendidikan tradisional teologis. Coba pakai sistem alatan malaka Terus? mungkin lebih bagus. Dan yang kedua, perlahan-lahan waktu beriringan gitu. Dari zaman abad pertengahan menuju Renaissance ini sudah ada monopoli ilmu pengetahuan gitu. Dengan penemuan-penemuan tesis-tesis baru yang kemudian menjadikan bahwa ilmu pengetahuan itu mampu dimonopoli oleh individu. Akhirnya yang membuktikan sekarang itu, orang baca soal jenjang pendidikan, orang mengukur orang jenjang pendidikan itu dari strata jenjang pendidikan yang tinggi, yang kemudian coba SPD, master dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah ada monopoli ilmu pengetahuan yang awalnya penyebutan ini bersifat relatif, semua orang bisa. Begitu. Di mana itu melihat itu monopoli itu? Dalam segi mana itu lihat? Ya, dalam ilmu pengetahuan. Orang pakai orang untuk mengajar, dibayar. Monopoli. Dibayar ya. Enggak ada gratis. Ya makanya dikritik oleh Tan Malaka kan. Ya. Ya, Tan Malaka mengkritik itu tenaga-tenaga kerja, guru segala macam. Guru itu dulu Tan Malaka membuat sekolah-sekolah desa dengan kaum tani, bekerja sama, membangun solidaritas. Anak-anak tani diajarkan oleh Tan Malaka dari matematis, biologis, kimia segala macam. Tan Malaka mengkritik bahwa guru di zaman sekarang itu ya tidak mengajar kalau tidak digaji. Itu artinya bahwa hidup itu harus dengan keikhlasan. Ya kalau mau bangsa ini menang dan mau bangsa ini merdeka agar supaya tidak selalu dihegemoni oleh pandangan-pandangan kolonialisme yang selalu kapitalisme internasional menciptakan ketergantungan itu. Seorang guru harus saling menerima realitas itu. Ada anak-anak yang tidak Nah, bersekolah. Para topoksi ini kita membenahi diri masing-masing. Seorang pendidik pun harus tahu diri dan seorang murid pun harus tahu diri juga. Enggak seperti itu sahabat. Kadangkala sifat pandang enteng itu ada dalam jenjang